Selamat pagi. Ini komennya dari Pak Heri. Vin Smoke. Racikan saya tiap hari susu kaleng. Waduh, kalau Bapak udah disapih, kalau saya sarankan jangan main susu-susuan, Pak. Kecuali susu induknya ya. Ya, kalau mainan susu nggak apa-apa. Tapi kalau masih minum susu itu resiko ya, karena kita orang Asia ya, Asia itu Indonesia, Jepang, Malaysia, termasuk Korea, itu tubuhnya genetiknya tidak ada enzim laktos sehingga tidak bisa memecah susu. Itu minuman yang sia-sia karena bukan miliknya orang-orang Asia ya. Itu miliknya orang Eropa, minum susu aman. Tapi kalau orang Indonesia tidak bisa. Makanya kenapa banyak anak-anak yang setelah disapih oleh orang tuanya, dikasih susu formula tambah bermasalah dengan penyakit. Karena di dalam tubuhnya tidak ada laktos, apalagi susu kaleng itu bukan susu itu. Ya, susu kaleng itu kering, bahaya. Ya, formula. Walaupun nggak ada susu. Oh iya, betul juga, ada susu. Iya betul Pak, nggak ada susunya. Susu beruang itu miliknya anak beruang itu. Susu kuda yang miliknya anak kuda. Susu apa lagi? Susu sapi yang miliknya anak sapi, bukan miliknya anak manusia. Susu Nescafe campur Milo. Nah kalau saya sarankan ini kalau masih Bapak suka minumnya siang. Ya minumnya siang. Karena kalau siang aktivitas kita udah jalan. Ya berarti metaboliknya udah jalan. Jadi nggak ada masalah. Kecuali Bapak punya masalah diabetes, kecuali Bapak punya masalah kanker, Bapak punya masalah tumor, Bapak punya masalah jantung, Bapak punya masalah ginjal. Nah ini kalau bisa disingkirkan dulu yang begini-begini. Kenapa ya? Karena ini pemicunya ini, gitu. Ya, apalagi kalau sudah semua yang berhubungan dengan minimarket, walah, hati-hati. Boleh, tidak ada masalah. Minum, makan apa saja tidak dilarang. Ya apa saja dimakan silahkan. Tapi kalau itu berlebih, ya kita sedang menyiksa diri dan menciptakan monster dalam tubuh kita. Ingat loh, hidup itu perlu diawasi, hidup itu perlu diusahakan. Ya, itulah sebabnya orang disekolahkan dan supaya bisa kerja. Kalau saya nggak mau disekolahkan untuk kerja, saya maunya disekolahkan untuk kaya. Nah, itu saya maunya begitu. Karena biaya yang kita butuhkan itu nanti akan lebih besar ketimbang gaji yang saya dapatkan. Makanya saya nggak mau digaji orang. Tapi gak sarapan pagi gimana itu Pak? Nah ini yang baik. Ya, tidak sarapan. Itu yang terbaik. Gini, kenapa tidak sarapan? Kenapa tidak makan malam? Karena rata-rata yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah rata-rata adalah gula. Nasi itu gula. Jajanan itu gula, cemilan itu gula, minuman-minuman berenergi seperti ini itu gula, ya, kue-kuean itu gula. Dan kita sudah terbiasa melek moto, melek cangkem. Jadi buka mata, itu dia. Kita tidak melatih anak-anak kita dengan waktu yang disiplin ketika kita menyusui anak-anak kita. Bahkan ketika kita hamil, kita cenderung melanggar semua kedisiplinan dengan alasan ngidam. Nah, itu resiko yang sudah diciptakan dari semenjak kandungan itu. Ya, dan kemudian yang namanya gaya hidup hari ini berbeda dengan 80 tahun yang lalu ketika orang tua kita pada hidup gitu. Sehingga kita mau tidak mau ya yang mengawasi diri kita sendiri gitu. Ya, tapi ini betul ini. Ini boleh ini. Ini benar sekali. Ya, racikan saya setiap hari susu kaleng walaupun tidak ada susu. Susu Nescafe campur Milo. Tapi, nah ini kata tapi yang terakhir ini kata kuncinya. Gak sarapan pagi. Itu betul. Dengan cara tidak makan malam dan tidak sarapan pagi, kan kamu berarti punya waktu 18 jam. Tidak terisi makanan. Minum harus ya. Kalau minum silahkan. Karena minum itu sebuah kebutuhan yang hakiki untuk tubuh. Sehingga kamu harus minum. Kalau kamu minum, itu akan menyelamatkan lambungmu. Karena kebutuhan lambung itu yang paling utama adalah minum, bukan makan. Itu penting sekali. Makanya bagaimana cara menyembuhkan orang yang bermasalah dengan lambung? Ya minum, jangan sarapan. Makanlah di jam di mana asam lambung berlimpah.
Kapan asam lambung berlimpah? Di atas jam 11 siang. Setelah kamu beraktivitas penuh di pagi hari, maka jam 11, jam 12 sampai jam 6 sore itu asam lambung berlimpah. Nah, kalau kamu isi dengan makanan, itu yang terbaik. Gitu. Buat yang nggak paham ya, apa yang saya sampaikan dibilang menyiksa. Nah, itu kebodohan yang hakiki. Itu orang nggak mau belajar, tapi rakus karena hanya kepengen makan. Di otaknya hanya makan, 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 makan gitu. Sehingga ketika dikasih tahu, tidak butuh sarapan, tidak butuh makan malam, komplainnya, ya nggak kuat Pak, karena otakmu isinya makanan. Ya, sehingga tubuhmu penuh dengan TAI, KAI. Gitu. Akalnya nggak jalan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ini boleh ditiru ini Jesse. Ini boleh ditiru nih ya. Kalau tidak ada masalah degeneratif seperti ini boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu bermasalah dengan degeneratif, pemicu masalah degeneratif adalah ini. Pemicu masalah degeneratifnya ini Mas, ya. Susu kaleng walaupun gak ada susunya, ya Nescafe campur Milo. Ini pemicu degeneratif di sini. Kalau kamu tidak ternutrisi dengan baik. Karena dengan minuman dan makanan seperti ini, maka kamu sedang merusak selmu pelan-pelan. Gitu. Makanya harus ditambah makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, bukan yang berenergi. Bernutrisi tinggi ya, racikan macin itu bernutrisi tinggi. Ya, telur itu bernutrisi tinggi. Ikan itu bernutrisi tinggi. Daging bernutrisi tinggi. Seafood bernutrisi tinggi. Tempe, tahu bernutrisi tinggi. Kacang-kacangan bernutrisi tinggi. Nah, itu dia. Saya nggak menyebut buah sama sayur ya. Karena buah sama sayur buat saya itu bisa dipecah. Bisa dipecah oleh makanan yang kita makan yang bernutrisi tinggi. Tapi buah sayur, apalagi nasi, tidak bisa dipecah untuk menjadi makanan yang bernutrisi tinggi. Nah, itu yang perlu dipahami dulu sama teman-teman. Makanya kenapa saya mengajari makannya telur, makannya ikan, makannya daging, makannya seafood. Karena makan telur, ikan, daging, seafood bisa dipecah menjadi kebutuhan akan nasi, kebutuhan akan kue, kebutuhan akan cemilan, kebutuhan akan jajanan, kebutuhan akan sayur, kebutuhan akan buah. Tapi tidak bisa kalau kamu memakan yang barusan saya sebutkan, memenuhi kebutuhan akan nutrisi tinggi. Tidak bisa. Gitu. Nah, itu ciamiknya tubuhmu itu. Ya, ciamiknya tubuhmu. Sehingga orang yang makanannya seperti yang saya sebutkan barusan, maka banyak TAI-nya. Bisa setiap hari dia TAI, tapi kalau makananmu telur, ikan, daging, seafood, seminggu paling 2-3 kali kamu buang air. Kenapa Pak? Ya karena ketika makan masuk ke dalam tubuhmu langsung bisa diserap oleh tubuh. Menjadi nutrisi untuk sel-sel tubuh kita. Gitu. Tapi biasanya jadi BAB-nya susah Pak, bebelen Pak. Ya pasti, itu sebabnya kamu butuh lemak, asam lemak, makan lemak, bukan makan susu, makan lemak, lemak kambing, lemak sapi, lemak babi, lemak ikan, lemak ayam, lemak. Atau kamu kalau enggak minumnya ini, apa itu? MCT, mana itu MCT-nya? Nah ini, MCT, ini minumnya ini baru ini, belum saya buka segelnya nih. Ya, saya beli baru nih. MCT ini yang berapa mili? 1000 mili. Ini yang 1000 mili. Saya minum yang sudah saya minum yang ini probiotik. Nah, ini dua inilah senjata kita untuk lambung. Probiotik sama MCT. Ini yang 200 CFU. Mana ini? Ya, 200 CFU. Probiotiknya CFU-nya 200, kalau MCT-nya yang 1000. Ada yang 3000, tergantung kebutuhanmu seperti apa. Kan tinggal kamu yang menentukan pilihannya. Ya, setiap orang kebutuhannya beda-beda. Saya minum yang 1000, kadang minum yang 3000, enggak pasti. Tapi karena memang MCT-nya butuh, ya ayo. MCT itu apa Pak? Middle chain triglyceride. Terbuatnya dari kokonat. Tapi bukan VCO. Betul ya, VCO, virgin oil ya? Bukan VCO. Kalau CPO itu minyak sawit. Buat mobil itu. Kalau VCO itu virgin oil. Nah, itu bagus. Ya, tapi lebih mending ini MCT-nya. Karena MCT itu sebelum jadi VCO.
Jadi lebih